Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di Banjaran dituang sareng opak ngajawab salam tos lebaran kudu kompak. Kue opak di burangrang ngajawab salam can kompak tos lebaran biasanya gede kene hutang. Soalnya Bang Emok kes nagih THR didahar Covid. Wihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma jalni fasahata lisani wa balaghan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isnani la yandurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarusu. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Hanya belum semua manusia merasa bangga bertuhankan Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan seperti itu. Manusia bangga dan butuh kepada Allah biasanya kalau sudah bahasa Jermannya netes semplek nincak semplak begitu. Baru dia, ya Allah, biasanya begitu. Padahal ada diskusi yang menyatakan bahwa jika kita ingin ditolong Allah dalam keadaan susah, maka sering-seringlah mengingat Allah dalam keadaan bunga. Kita sebaliknya, Mbak, kalau sudah susah baru kita. Jadi kalau pada saat susah kita tidak ditolong Allah, wilujeng. Karena itu dengan hikmah acara ini semoga kita senantiasa menjalin hubungan dengan Allah, amin. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada manusia yang luar biasa kecintaan kepada umatnya, sampai pada saat beliau mau melepas nyawa saja ternyata yang dititipkan bukan harta tahta wanita, bukan. Yang dia sebut satu ummati. Konon di dalam beberapa hadis disebut kelak nanti ketika Rasulullah mau mangkat dari dunia, Rasulullah masih diberi kesempatan oleh Allah sampai Allah mengutus malak Jibril. Malak Jibril diutus, Jibril, tolong dampingi kekasihku. Itu di hadis qudsi disebut seperti itu. Tolong dampingi kekasihku yang dia mau menghadap kepadaku. Lalu tanya, apakah masih ada keberatan sebelum dia meninggalkan alam fana? Datanglah Jibril kepada Rasulullah. Lalu Jibril menyampaikan pesan dari Allah bahwa beliau disuruh untuk mendampingi. Lalu ditanya oleh malak Jibril, ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mendampingi engkau, mendampingi malak yang memutuskan kenikmatan kehidupan dunia. Apakah itu Israil? Apakah masih ada keberatan, kata Allah? Kalau ada, tolong sampaikan. Apa jawab Rasulullah? Jibril, aku mau bertanya, jika aku meninggalkan umatku kelak, apa jaminannya dari Allah? Sampai apa jaminannya untuk umatku nanti di yaumil kiamah dari Allah? Jibril akhirnya menghadap Allah lagi, sampai Jibril menyampaikan berita bahwa Muhammad, Allah menjamin bahwa untuk umat akhir zaman, untuk umatmu, sebrengsek-brengseknya umatmu, asal masih ada kalimah thayyibah, meskipun dia sudah dikerak neraka, kelak akan aku angkat ke surga. Baru dengan demikian Rasulullah tenang. Akhirnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa adalah di dalam hadis itu disebut bahwa kelak ketika Rasulullah bangkit, karena kan kehebatan Nabi akhir zaman ini
Dia itu penghulu para nabi, tapi secara dohir dia dilahirkan di akhir zaman gitu loh. Nah, pada saat beliau bangkit, nanti disebut bahwa beliau itu nanti ketika bangkit, yang ditanyakan bukan anak cucunya gitu. Yang ditanyakan ternyata bagaimana umatku, bagaimana umatku. Yang lebih hebat lagi apa? Ketika beliau di depan para sahabat, beliau pernah membanggakan bahwa nanti bakal ada umat yang luar biasa kecintaannya kepada aku, dan itu sangat aku sayangi, sangat aku hargai. Mohon maaf, para sahabat GR karena mereka sedang ada di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah itu kami? Bukan, kata Rasul. Lalu siapa? Ada umat di akhir zaman yang dari secara geografis tempatnya jauh, tidak ketemu dengan aku, tapi mereka sangat mencintai aku. Itulah umat akhir zaman yang akan aku banggakan. Siapakah itu? Itulah kita. Amin ya rabbal. Maka semoga ruhani kita tetap tersambung kepada ruhani Rasulullah dengan cara jangan anggap enteng membaca sholawat kepada Nabi, karena hakikatnya sholawat kepada Nabi bukan hanya dibaca. Awas, sholawat itu luar biasa. Sholawat silaturrohim itu kata-kata yang memiliki makna yang sangat dalam, yang insya Allah malam ini akan kita bahas. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayahandaku, rakandaku terkasih, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, adindaku terkasih, Bapak DKM kita, ini adik saya, anak didik saya yang dari sejak kuliah diasuh sampai ke kampungnya, ke emaknya, sampai punya istri, sampai alhamdulillah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah. Semoga ilmunya tetap bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita juga yang hadir di sini, mudah-mudahan ini pengajian jangan lama, karena di dunia ini yang enak itu yang sebentar, Bu. Bener, ibu-ibu ketawa enak karena ketawanya sebentar, Bu. Itu kalau ibu ketawanya 3 hari 3 malam, saya kira dibawa ke rumah sakit itu. Ya. Lagian kalau dalam pengajian kan banyak departemen huainya lah kira-kira begitu ya. Katanya mau beli panci, taunya beli wadah kue. Katanya mau mendengar Haji Isep ngaji, sampai di sini membeli aje biasanya gitu. Ada gunung di Cileunyi, ada di Ciberem, ada Belanga duduk termenung mendengar Ustadz ngaji, mata merem mulut menganga biasanya. Ya, tadi saya dengar dari Ustadz kita, dari Bapak Kepala DKM kita bahwa Pak Kiai tolong singgah dulu ke rumah saya. Waduh, saya bilang ini apa? Ternyata saya disuguhi makan, jadi saya sudah jamak takdim ini makan. Sholat aja bisa dijamak takdim, masa sih makan enggak gitu. Jadi saya punya hutang ini karena saya sudah makan tapi ilmunya belum dikasih, itu yang luar biasa. Lalu saya tanya, kalau jamaah gimana? Udah makan juga? Swear. Ah, ini masalah, Pak. Karena kita itu ada yang disebut ilmu padi, Pak. Ilmu padi itu makin berisi makin, itu dia yang jadi masalah itu. Jadi hati-hati dengan peribahasa itu. Karena yang terjadi itu sebetulnya ya, jadi makin berisi makin menunduk. Ya mudah-mudahan lah sisa-sisanya itu nanti. Ibu-ibu kan biasa disebut berkah dan berkat, beda bentuk, Pak. Beda bentuk. Jamaah rahimakumullah, ini orang Indonesia itu Masya Allah luar biasa. Luar biasa karena biasa di luar gitu ya. Aneh-aneh, Muslim Indonesia tuh aneh-aneh. Makanya pantas Rasulullah membanggakan, karena dalam keadaan yang jauh dari Rasulullah, tapi kecintaannya, pola berislamnya, pola beribadahnya, pola mencintai Allahnya, Masya Allah luar biasa, sampai masuk ke tulang sumsum, sampai masuk kepada budaya. Jadi budaya-budaya kita, kalau dikatakan bahasanya, itu kayaknya sudah Islami, kira-kira begitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Dulu belum pernah terpikir bahwa Indonesia, Islam, Sunda itu teh hanya lokal sekarang gitu. Komo orang Sunda apa disebut nanti otok owo. Otok owo teh ngokok rek dahar rek henteu jeung indung gitu gini-ginannya. Yang terkenal itu adalah di Jawa. Di Jawa makan orang mangan ngumpul. Di Sunda juga sama, Pak. Rek dahar rek henteu urang ngumpul jeung indung jeung bapak. Mantap urang Sunda mah punten, Bu, disebut nanti
kurung batok bahasa Jerman. Hanya ada 2 suku itu yang saya temukan di luar daerah itu banyak. Satu Tasik, dumeh sok tukang dagang kiridit. Itu saya temukan di mana-mana. Tahun berapa ya saya masih bolak-balik ke Malaysia itu. Ternyata ada seorang, kalau di kita camat ya, itu ngundang saya. Dia punya perkebunan luas. Kata beliau, Pak Ci, saya bawalah sama kebun saya katanya. Nanti bakal ketemu teman-teman di sana. Saya kira orang mana? Masya Allah, itu di kebun sawit Pak. Urang Tasik, urang Garut, di Malaysia, urang Jampang. Tong disebut Jampang, Jepang. Karena kalau ada orang Jampang Kulon, dia tidak pernah menyebut Jampang Kulon, Jepang Barat, Pak. Garut pendeket kayak Stuttgart. Jadi jangan terlalu rendah hati kita ini. Di Jerman ada Stuttgart, di kita ada Garut, Pak. Di Amerika ada Los Angeles, di urang aya Leles, Pak. Di Amerika Chicago, di urang aya Chicago, non bedana. Ya. Jadi Indonesia ini luar biasa. Kenapa ketika Islam masuk hampir tidak ada pertentangan? Kenapa ada budaya-budaya yang oleh para wali itu diserap untuk memasukkan hakikat ajaran Islam dengan tidak merusak simbol-simbol budayanya? Inilah hebatnya dakwah para wali. Maka kalau kita melihat dari kajian akademik, mohon maaf, ternyata Islam dimasukkan ke Nusantara melalui 2 jalur, Pak. Satu jalur yang disebut dengan pendekatan kultural. Yang kedua, pendekatan struktural. Duluan mana kultural sama struktural? Kultural dulu. Kenapa? Kultural itu pendekatan Islam melalui simbol-simbol budaya. Makanya simbol-simbol budaya jangan dirusak gitu. Itu kan bid'ah zaman Rasulullah tidak ada. Banyak yang bid'ah, Pak. Kalau tidak ada bid'ah, kita ini tidak akan berkembang. Hanya bid'ah mana yang dolalah, bid'ah mana yang tidak dolalah. Itu yang harus kita paham. Sehingga tidak kullu bid'atin dolalah dalam konteks apa. Karena kalau misalnya kullu bid'atin dolalah, segala sesuatu yang baru itu ternyata adalah sesat dan sesat masuk neraka. Saya kira ini juga bid'ah semua, Pak. Zaman Rasulullah ada aya nu kieu. Bapak juga pakai motor bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada kendaraan bermotor, yang ada kendaraan bermodal. Halo? Jadi hati-hati kita menerapkan kaidah-kaidah itu. Ini zaman Rasulullah nggak ada, sahabat nggak ada, tabiin nggak ada, tabiin nggak ada, ulama mutakhirin apalagi nggak ada. Bid'ah, Pak. Bapak nganggo baju di kaput, bid'ah, Pak. Makanya nanti ada kajian-kajian yang harus kita waspada untuk menempatkan masalah hukum, terutama dalam sejarah. Maka ustadz, kiai, saudara-saudara kita yang dengan niat baik ingin menyebarkan Islam, kalau tidak paham budaya Indonesia, bahaya. Bahaya. Mari kita lihat. Kita kemarin melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa. Disebut luar biasa karena kegiatan saum Ramadan itu adalah kegiatan yang Allah sengaja hadiahkan untuk umat Muhammad. Tapi kan puasa dari dulu sudah ada. Yes. Semua nabi dan semua orang-orang suci yang ternyata mereka memiliki nilai luar biasa, pasti mereka memiliki kebiasaan untuk puasa, untuk saum. Makanya ada kata saum, ada kata siam. Awas di Quran itu. Kalau yang dipakai kata siam, maka cara mengosongkan diri, menahan makan, menahan lapar, menahan minum, tata caranya spesial diatur sejak zaman Rasulullah. Itu kalau yang dipakai siam. Makanya ayatnya kan kutiba alaikumus. Quran menggunakan lagi satu kata, yaitu kata as-saum. Apa bedanya asyam dengan as-saum? Kalau as-saum menahan dari hal-hal yang hidup sehari-hari tapi aturannya umum gitu. Itu as-saum. Makanya ketika siapa yang sejarah Islam itu kan menyebut ada seorang wanita solehah, ketika dia ingin punya anak, dia iktikaf di mihrab dan dia puasa 3 hari 3 malam, tapi puasanya makan minum.
Siapa itu Ki? Ya, Siti Maryam. Dia makan minum, bahkan makanannya dianterin dari surga. Tak bisa gitu Pak. Dianterin oleh malaikat di surga. Lah kok puasa? Jadi apa yang dimaksud dengan puasa dan yang digunakan kata as-saum? Ternyata beliau hanya tidak ngomong 3 hari 3 malam. Kalau puasanya menahan dari tidak ngomong 3 hari 3 malam, maka Quran menggunakan kata as-saum eta. Jadi lamun pamajikan bapak cemberut tilu poe tilu peuting tong maka digenggereukeun bisi manehna teh nurutan Siti. Bapak-bapak tidak memberi belanja 3 hari as-saum. Si goreng dipakai ngusup Pak. Aduh. Ini hati-hati Bu. Kalau bapak-bapak mancing itu harus ditanya, Pak mancing apa? Mancing lauk emas, mancing lauk imas. Itu yang jadi masalah. Beda-beda bentuk itu. Beda bentuk. Apalagi mancing keributan, wah tidak boleh. Jamaah rahimakumullah. Jadi tradisi bagaimana menahan diri itu banyak. Bahkan umat Nabi Musa itu kalau puasa setelah 3 hari dia 30 hari ditambah lagi 10 hari kalau mau puasanya sempurna. Berarti berapa hari? 40 hari. Urang ge 28 poe kamari geus ngitung-ngitung lebaran teh Senin Minggu. Ini umat zaman dulu. Lagian kalau puasa mereka itu ternyata bukan hanya nggak makan nggak minum, silih kekepan oge teu meunang. Sekarang 30 hari punten meureun ibu jadi jablay atuh. Dan berat Bu model-model puasa umat masa lalu. Maka ketika Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, betul bahwa umat-umat sebelumnya sudah ada tradisi seperti itu, tetapi Allah menggunakan kata asyam. Artinya bahwa Muhammad jangan kecil hati. Aku akan memberikan sesuatu keistimewaan kepada umatmu. Namanya sama seperti umat yang dulu, tetapi ringan sekali. Mana ringannya? Tidak perlu seperti umat dulu, hanya menahan makan dan minum dari mulai habis sahur sampai kepada maghrib. Tetapi hebat sekali, dahsyat sekali efeknya. Dosa masa lalu yang tidak pernah bisa diampuni, tidak perlu tobat seperti umat masa lalu. Karena umat masa lalu ada yang tobatnya itu saling membunuh Pak. Kan mengerikan. Bapak tobat ternyata nabinya menyuruh mereka baru bisa tobat kalau harus saling membunuh. Beak merenang atau lo menjelma tobat. Enggak, kata Allah. Ringan sekali, tapi efeknya dahsyat. Dosa masa lalunya siang malam dihapuskan. Itulah yang disebut dengan asyam. Maka siam ini adalah tata cara puasa, tapi puasanya itu sangat luar biasa. Ternyata ringan sekali, efeknya dahsyat. Hanya diperuntukkan untuk umat Muhammad, yaitu kita semua. Itu Pak Kiai, kenapa atuh perintah untuk siam dan saum kok datang ke Indonesia jadi puasa? Tah eta Pak. Makanya kita harus mengkaji sejarah teh. Para wali yang mereka menyebarkan agama Islam, yang ternyata para wali itu adalah banyak dzurriyyahnya Rasulullah, keturunan Rasulullah, disebutnya para habain, yang mereka menyembunyikan identitasnya. Mereka datang ke sini kaget gitu, karena tradisi itu memang sudah ada. Nah, hanya tradisi nu kitu geus aya Pak. Akhir-akhir ini mulai terungkap rahasia-rahasia, ternyata Indonesia itu adalah lebih tua kebudayaannya dari kebudayaan apapun di dunia. Baru terungkap sekarang Pak. Saya punya profesor di luar negeri, ada satu buku yang sedunia tinggal satu, namanya Kitabul Amad Alal Abad. Itu kitab asal muasal. Ternyata zaman Nabi Adam saja, dari zaman Nabi Adam ada keturunan beliau yang generasi ke-8, nggak tahu anak cicit dan cucunya, kan daratan dunia ini sudah ada. Ternyata nanti dari keturunan Nabi Adam yang ke-8 ada yang sudah tersebar ke sini ke Nusantara. Namanya itu terdiri dari 3 huruf. Sod, Nun, Dal. Ulangi. Sewe siwi Nabi Adam, di zaman Nabi Adam dah.
planet bumi teh sudah ada. Dia itu punya anak cucu cicit keturunan, ada satu klan, yang satu klan itu terdiri dari 3 huruf induknya, yaitu Sod, Nun, Dal. Halo, geus GR tak urang. Bisa jadi Sunda, bisa jadi Sindi, bisa jadi Sundu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin saya ungkap di depan Pak Rektor Unpas bahwa jangan minder karena kata Sunda tidak hanya menunjukkan kepada satu suku yang ada di Jawa Barat, tapi kan digeugeuykeun Sunda, urang Sunda bager. Bahkan ada yang menghina, Pak. Ada yang menghina. Jadi ada istilah-istilah yang oleh para penjajah itu dikamuflase. Misalnya kata Sunda, mohon maaf ini penghinaan, dan itu ternyata yang membuat istilah-istilah yang menyakitkan itu ternyata penjajah, Pak. Misalnya kata Subang. Subang itu ternyata dari zaman Prabu Siliwangi sudah ada nama itu, apalagi pernah menjadi istrinya. Salah satu istri Prabu Siliwangi namanya Subang Larang. Di Urang ada nama Subang, di Kuningan ada nama Subang. Ternyata nama Subang di sana itu diambil pada zaman dulu oleh orang-orang yang diambil oleh Belanda dari Kuningan, Pak. Disimpan di wilayah Pantura, aslinya dari daerah Subang. Karena di sana berkembang orang-orang penjahat yang disebut katanya gerombolan golek merah. Halo? Siapa yang membuat stigmatisasi budaya? Penjajah. Makanya kalau sekarang ada yang menjelek-jelekan, awas euy, ulang hiji jeung urang ujung berung, nah eta mah urang ujung dunia. Wah, itu stigmatisasi budaya. Nah, para wali ketika datang ke sini, tradisi mengosongkan perut di Sunda bahkan sudah ada sebelum kata siam dan saum dibawa oleh para wali. Leluhur Sunda sudah memiliki kebiasaan yang disebut dengan istilah kuru cileuh kentel. Ningat apa? Kuru cileuh kentel pejit itu adalah puasa. Jadi ternyata puasa itu budaya universal. Ya, para ulama, para filosof, siapapun pernah melakukan puasa. Lah kok yang dipakai itu adalah kata puasa, bukan kata siam. Karena di kita sudah lebih dulu berkembang ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu itu ajaran agama Brahmanisme. Para ahli sejarah perbandingan agama menyebut ternyata Brahmanisme dari kata Brahm. Brahm itu nenek moyangnya ke sana itu dari kata Ibrahim. Hanya terjadi musaddiqo lima baina yadaihi karena waktu akhirnya ajaran Ibrahim itu menjadi tercemar sehingga tidak tauhid lagi, tapi menjadi ada dewa itu, dewa ini, dan seterusnya, dan agama selalu mengalami hal seperti itu. Maka di dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut tradisi kuru cileuh kentel pejit teh disebutna upawasa. Upa artinya mendekati, wasa hidup. Yang maha hidup disebut nu maha kawasa. Jadi upawasa itu adalah asal kata dari puasa. Sudah ada tradisinya dari zaman dulu, bagaimana kuru cileuh kentel pejit untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Itu teh sudah ada, Pak, sebelum para wali datang. Nah, para wali melihat ini istilahnya jangan dihapuskeun we supaya teu ngagebeg teuing. Teu dibidahkeun ku para wali harita. Wah, ini puasa, bidah ini, musnahkan saja. Meureun urang teh moal menyebarkan agama Islam pada saat itu. Maka mereka lestarikan simbol budaya itu. Tapi kata para wali, dulu upawasa itu sama kuru cileuh kentel pejit, dan itu adalah syariat amma qad salat, masa lalu. Maka yang sekarang disempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad. Maka kata siam dimasukkan kepada simbol budaya. Namanya tetap puasa, tetapi di dalamnya adalah syariat Nabi Muhammad. Itu pekerjaan para wali, Pak.
Itu yang disebut dengan dakwah melalui simbol budaya, Pak. Matak di Jawa aya istilah poso. Di Jawa mah bukan puasa, apa poso? Poso itu artinya mati, Pak. Matak lamun bapak-bapak mencari uang, tepikeun ka jungkir balik suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, disebutna neangan duit tepikeun ka paeh, poso. Itu dari kata poso. Poso itu ternyata mematikan hawa nafsu. Beres melakukan itu, maka muncul istilah yang disebut dengan lebaran. Coba tanya kepada saudara-saudara kita yang dari Jawa. Padahal saya juga orang Jawa, Jawa Barat. Aneh ya. Jadi kalau sudah menyebut dari mana? Dari Jawa. Konotasi itu sudah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ayo urang mah lain urang Jawa. Urang ge urang Jawa. Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, jamaah rahimakumullah, di Jawa kalau habis melakukan sesuatu disebutnya lebar. Lebar teh geus atos itu. Tapi atos di Jawa beda. Jelas, Pak. Mata kayak orang Jawa si Mas Jono keluar di WC, Mas atos ora mencret. Udah beda tuh. Atos teh teuas gitu. Tah bahasa Sunda nama jauh teuas teh disebutna kabebeng. Itu dah, masya Allah, itulah budaya. Maka kita harus bijak untuk memahami budaya ini. Nah, habis melaksanakan poso, habis melaksanakan puasa, dari kata upawasa yaitu upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, maka ada pesta. Pesta teh disebut ria, karyaan gini kan. Makanya di Jawa itu ada tradisi yang disebut dengan bakdo riyayan. Bakdo teh bakda, sesudah riyayan adalah karyaan. Jadi ada satu pesta keriaan, kegembiraan yang diungkapkan setelah melaksanakan kegiatan puasa yang disebut dengan istilah lebaran. Nah, ternyata lebaran itu maknanya luas. Lebaran itu bimakna sing lebar dadane hiji ta. Yang kedua sing labur dosane. Yang ketiga sing luber kebaikane. Eta teh tidak kata lebaran. Mun di Sunda mah mun geus puasa teh ulah di kotoran deui. Nah, lebar. Oh, kakara ngeuhnya eta para wali nyelapkeun eta. Setelah puasa kita disebut Idul Fitri, orang yang kembali kepada kesuciannya. Maka kalau sudah puasa, mohon maaf, lebar atuh tong di kotoran deui. Maka kondisi seperti ini mempertahankan kesucian disebut lebaran di urang. Yang kedua, lebaran bimakna luberan. Sing luber apanya? Barokahnya, kebaikannya, seperti ngelubernya barokah di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan itu berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambah-tambahnya nilai kebaikan. Minimal Pak, kue nambahan. Padahal kalau mau bikin kolak, ajengan sekarang juga bisa, ada bahan-bahannya ada. Tapi nanti di suguhan kolak eta berkahna lebaran. Makanya alhamdulillah lebaran itu bener-bener berkah. Segala bertambah. Ibu-ibu ge bulan Ramadan mah kemarin alhamdulillah pagawean teh ngilo badan we. Udah seminggu lihat di kilo lagi. Seminggu alhamdulillah 2 kilo. Iya karena memang belum tajil. Aing geus tajil di kilo jadi naik 4 kilo. Kenapa? Karena kita sulit membedakan mana lapar, mana kesurupan. Jadi begitu kita mau tajil itu, ya Allah Pak Lurah, itu segala ada, es doger, cendol Elizabeth, bala-bala, eta tak kue nasional, bala-bala cireng, cilok, cileuh mungkin ya. Itu kan sudah ada di situ. Tapi nggak ada yang berani makan. Kenapa? Engkewe waktuna.
mata kue tadi parlong cek bala-bala teh sia marelong ka aing wani mah dahar si aing, nggak ada yang berani makan. Eta hebatnya bulan puasa. Nah maka berkah yang sedemikian rupa sing ngeluber teh kemana-mana berkahnya dibagikan. Lebaran juga bimakna laburan itu ngelabur, sing ngelabur dosane seluruh akhlak buruk ditutup. Ngelabur itu kan gitu. Kalau masjid ini punten bahasa Jermannya sudah belel gitu, belel kan ininya diganti, yang kotor-kotornya ditutup. Menutup kekotoran disebut dengan istilah ngelabur. Jadi lebaran itu bimakna ngelabur dosa lan kesalahane. Tuh Pak, banyak makna lebaran itu. Apalagi sing lebar dadane lebaran. Nah tak lapang dada, karena ada setelah lebaran itu kita dituntut untuk saling menyambungkan kembali tali silatur. Ngan hanya kal lebaran di Indonesia mah ternyata tidak cukup sehari, itu yang jadi masalah. Zaman Soekarno bingung nih presiden. Jadi dia ngomong, ini kita orang-orang instansi di pemerintah begitu lebaran, kok orang Indonesia tuh pada kagak ada ya? Pada kemana? Mulang karo udik, disebutnya mudik. Jadi mudik teh malika udik, ari udik teh naon? Kenapa? Karena ternyata orang Indonesia itu sakota-kota na orang Indonesia anger kicep nama orang kampung. Halo, dangdan tepikun ka, wah segala rupa diterapkan. Anger we dah katingali atau orang Tasikna. Tasikna ge beh ditu, di teangan teh, dina Google ge eueuh. Makanya jangan percaya. Cep di mana? Di Tasik. Di Tasikna di mana? Cikatomas. Cikatomas dah ka mana? Ka ditu deui sakedik. Ka mana? Ka Cijulang. Oh, geus ngadeukeutan Australia atuh eta. Begitu hari raya yang seharusnya kita bermaaf-maafan, di kompleks ini saja kosong Pak. Apalagi kemarin 2 tahun orang Pak digegepan ku si eta, si Covid. Kan baru ketahuan ternyata Covid itu virusnya itu orang Cina, yakin. Karena virusnya itu namanya apa? Iya corona, singko berarti. Dalam munti Tasik mah ujang rona. Halo, lamun ti Eropa mah Mister Rona. Ini ternyata kok corona, berarti si engko. Ya, pada waktu itu dia betah sekali itu di Indonesia. Hanya tahun kedua dia sudah mulai pulang Pak ke negaranya. Alhamdulillah bawa oleh-oleh minyak goreng dari kita. Dibawa ku si eta, mentak minyak goreng. Ya alhamdulillah lah, ternyata dia tidak ikut lebaran di kita, itu yang alhamdulillah. Sehingga kita bisa pulang kampung, ngalalabring, gitu geninganannya. Padahal itu teh ada budaya yang diterapkan oleh para wali untuk mengingatkan kita. Pada saat lebaran, awas, ada filosofi. Kenapa lebaran selalu ada ketupat, kupat? Kenapa lebaran harus selalu ada semur? Sayur anu aya tina santen teh geningan anu di dahar teh kolesterol. Sayur apa itu? Opor. Iya. Sayur opor. Lebaran ketupat opor. Pak, itu tidak sembarangan para wali menciptakan menu, karena menu itu memiliki makna spiritualitas sekaligus makna budaya, Pak. Karena ketika tadi makna lebaran itu seperti itu, kenapa pada saat lebaran sing lebar dadane? Harus lapang dada untuk saling memaafkan. Gimana caranya? Ya kudu ngupat. Apa itu ngupat? Sing pinter ngaku lepat. Nanti leput, teuing da leput mah beberhilan juga ibu-ibu. Ya Allah. Ieu mah sanes nu sanesnya. Sim kuring teh jeung si geulis. Baheula mah pamajikan urang teh kabungbulengan ku pamajikan. Ayeuna mah pamajikan nu jiga buleng atuh. Maksudna cangkengan, Pak.
Tapi jangan kecil hati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu cangkengan, bersyukur. Kenapa? Moal nyeri cangkeng. Lah ibu nyeri cangkeng karena punya, saya nggak tahu bahasa Jawane cangkeng apa itu. Apa tuh? Pakaian. Nyaeta lah pokoknya. Bahasa uang, Pak. Jadi karena para wali banyak dari orang Jawa, maka simbol-simbol yang dipakai nyuwun sewu. Nyuwun sewu teh mohon maaf ya, ngan 1000 gitu, cuma teh kenapa tidak nyuwun 100.000? Jadi kalau kita mau lebar dadane ya nyuwun sewu, kita itu harus pinter ngupat. Ngupat itu apa? Ngaku lepat. Dan jelema tidak akan saling memaafkan kalau manusia tidak pandai untuk merasa bersalah. Ternyata intinya kupat itu lambang kehidupan kita. Pertama, kupat dibuat dari daun kelapa. Di Jawa disebutnya apa? Janur. Janur itu kalau kita ngaku lepat, maka nanti kita akan menemukan sejatine nur. Nur itu apa? Cahaya. Jadi daun kelapa disebut janur karena mengandung makna manusia itu memiliki hakikat kejiwaannya, dan itu adalah nur. Itulah sejatine nur. Apa? Ruh, Pak. Hanya ruh itu begitu masuk ke dalam tubuh kita, itu persis seperti ketupat. Ruh kita yang putih bersih diibaratkan beras, Pak. Iya. Ai kupat eusina kunaon? Tuh, beas, Pak. Bahasa Jawa beas teh naon tah? Beras. Ya podo ae. Saya enggak kayak orang Jawa kan ngomongnya. Ya, itu Pak digambarkan oleh para wali. Mencari bentuk ketupat saja itu kan perlu perenungan, Pak. Maka para wali itu berkontemplasi gimana caranya supaya masyarakat kita budayanya dapat, betul nawareg, tapi nilai spiritualnya masuk. Hese takudai zaman ayeuna mah. Komodai tukang sese brand. Salah, bidah. Moal bisa manusia itu punya budaya, punya simbol budaya. Kita harus bijaksana menghadapi itu. Itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul fadli lan faddu min haulik. Kalau kamu tidak dengan kasih sayang, maka mereka itu akan lari meninggalkan kita. Apa itu? Punten anak-anaknya diplastikan lah kan. Ini kita lagi asik ngaji budaya nih. Luar biasa, Pak. Jadi rohani kita terbungkus oleh tubuh kita. Dan ternyata rohani yang tadinya nur, yang tadinya bercahaya, yang tadinya suci, yang asalnya hanya berhadapan dengan sang kekasih yaitu Allah, begitu masuk ke dalam tubuh, mohon maaf, persis seperti beras yang terlilit oleh daun ketupat itu. Itu sebab ketupat punten bentuknya segi empat. Rata-rata segi empat ketupat itu. Pertama, kupat dalam arti ngupat, sing pinter ngaku lepat. Yang kedua, kenapa beras punten dibungkus oleh daun janur dan itu adalah segi empat? Karena ruhani kita dalam kehidupan kenyataan ini yang tadinya suci, begitu masuk ke dalam tubuh kita, dia menjadi terbelenggu oleh 4 hal yang membuat manusia itu hina. Apakah itu? Nafsu. Ada berapa nafsu? Ada 8. Tapi yang paling berbahaya 4. Makanya ketupat itu segi 4 di situ. Apakah itu? 4 nafsu yang membuat manusia hina. Pejabat bisa jadi penjahat, ajengan bisa jadi bajingan, ustadz bisa menjadi orang bejat hanya karena yang 4 itu. Apakah? Nafsu. Apa itu nafsunya? Amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah. Lah Kiai, itu kan kebatinan. Sopo bilang itu kebatinan, rek? Itu ada di dalam Al-Quran. Nafsu amarah, aslinya amarah. Ke kita mah jadi amarah. Ada di Quran. Lihat surat Yusuf. Inna nafsa la ammaratun bisu.
Allah membentuk nafsu yang disebut nafsu amaroh. Nafsu amaroh itu di satu sisi dibutuhkan, di sisi yang lain dia senantiasa amaroh. Amaroh artinya menyuruh, 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 menyuruh. Tetapi sayang sekali suruhannya banyak mencelakakan manusia itu sendiri. Maka kalau kita tidak tahu nafsu amaroh, rohani kita yang suci akan dikotori oleh nafsu yang satu itu. Bagaimana seorang Siti Julaikha sampai memperkosa Nabi Yusuf, Pak? Halo? Halo? Jadi ayatnya dituna bapak-bapak diperkosa ku ibu-ibu. Jadi lamun bapak-bapak yang diperkosa ku ibu-ibu, punten ya baca surat Yusuf gitu kan. Sampai surat Yusuf dijieun pelet, Pak. Itqala Yusufu ya berarti ini roh itu lisajidin. Kata ibunya, "Halo bapaknya ini kenapa? Aku pengen diperkosa sama kowe." Itu Nabi Yusuf, bapak mah nggak dipentung. Jamarahimakumullah, digambarkan nafsu itu persis seperti perempuan. Mohon maaf ya, mohon maaf, nafsu itu seperti perempuan. Maksudnya namanya, karena nafsu itu ada 8, Pak, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Semuanya namanya itu persis nama perempuan. Amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah, ceedah mau. Ada di Quran, ada semua ada. Ada. Ono ning Quran, Pak. Ini nafsu yang 4 inilah yang membuat beras yang putih tadi, mohon maaf, ditutup oleh daun-daun itu sehingga nurnya, sejatine nurnya nggak ada. Makanya engke kupat kudu dibelah, pret ku peso dibelah, Pak. Terus dinaon? Dipotong-potong, diasukeun kana naon? Meni apal. Terus dikuahnya karo apa? Sayur tadi, sayur opor itu ternyata dibuatnya dari santan. Santan itu apa? Salingapunten. Ayo urang mah ngadahar kupat teh boro-boro inget kanu kitu karena di bejaan ayeuna, Pak. Hambok we opor, kebak deui. Kupat mah deui. Tafakuran, Pak, itu luar biasa, itu dakwah melalui simbol budaya itu luar biasa. Amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainnah, itulah yang membuat hidup kita hina. Hinanya apa? 2, Pak, dengan amaroh. Mohon maaf, selama ini kita menganggap bahwa nafsu itu selalu jelek, kan gitu. Menurut Quran tidak begitu. Nafsu itu tidak buruk semua, karena ada sisi baiknya. Sementara kita yang kenal nafsu itu ternyata jelek, itu kan dalam kehidupan sehari. Makanya ketika kita ngomongnya agak kenceng, aja pakai nafsu atuh rek, kan kira-kira begitu. Tong make nafsu tuh euy. Emang aing kudu make tarang. Kan gitunya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari Allah menciptakan nafsu punya tujuan, Pak. Karena nafsu itu di satu sisi ada manfaatnya, di sisi yang lain ada madorotnya. Manfaatnya, kalau hidup kita hanya roh, apalagi tidak punya badan. Roh tanpa badan apa namanya? Bukan yang ini, bukan. Roh tanpa badan pocong. Datos keluar. Roh tanpa badan. Badan tanpa roh. Mayat namanya. Nah, kita itu ditakdirkan hidup seperti ketupat. Di satu sisi ada yang enaknya di dalam yang putih, di sisi yang lain dililit oleh itu. Karena kalau tidak dililit oleh itu sudah bukan ketupat namanya. Jika ayeuna di tukang kupat tahu, pasti orang Singaparna. Eta identiknya, kenapa kupat tahu Singaparna? Garut dodol nu amisna, mun ngambekna juga domba, awas. Tong apa ka urang Garut, Pak? Garut itu kalau lagi marah kayak domba, tapi manisnya kayak dodol. Makanya kalau udah kenal sama orang Garut lengket, Pak. Maksudnya kayak saya gitu. Sumedang identik dengan tahu. Makanya warna cat angkotnya juga persis. Saya hitung-hitung kok apa ya. Makanya kan ada guyonan gitu. Itu orang-orang bertengkar karena ada 3 orang yang ternyata ini sama karena semua orang Sunda. Sampai orang-orang tuh bingung, mana orang Garut, mana orang Sumedang, ya, mana orang Ciamis. Akhirnya gimana? Ya gampang, tonjok we, engke lamun utah nu kaluarna dodol berarti urang
Terus heureyan mun ngabrik nubruk pasti urang udah sarojeng domba. Tapi lamun ayeuna ditonyok nu kaluar tahu pasti urang kitu cenah. Benar atau tidak? Ya ibu uji aja sama suami ibu lah nanti. Kalau dipeluk nanti yang keluar tahu asli urang Sumedang. Nah, sampai di mana tadi? Udah eta ngaji teh gitu. Saya udah capek ngaji kok yang terakhir tahu ini tahan gimana itu. Masya Allah, nafsu amarah itu diterangkan di dalam Quran surat Yusuf. Ada lagi nafsu amarah, ada nafsu lawamah yang letaknya di sini nih. Mohon maaf udah jam 10, saya tidak berani menyebut susu ini, udah malam. Iya. Ya karena susu harus 2, Pak. Kalau 1 su. Iya, coba pulang ke rumah, mah minta su. Si bapak. Tambahan Pak hiji deui, tambahan. Jadi jelas bentuknya. Halo? Ya gitu pula. Ya. Silakan ketawa, tapi ketawanya jangan disekalikan, sedikit-sedikit saja. Hahaha. Kalau disekalikan juga nggak enak. Apalagi kemarin kita nggak bisa ketawa karena di masker terus. Ada orang pengen ketawa ininya di masker, melenung dia. Ya Allah ya Rabbana. Ya, nafsu amarah ada di Quran. Nafsu lawamah ada. Quran surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Siapa bilang itu kebatinan? Jamaah rahimakumullah, apa fungsi nafsu ini? Ternyata nafsu itu kata Allah, aku simpan kepada manusia untuk menguji siapa manusia yang terbaik di hadapan aku. Karena kalau bapak itu ternyata hanya ruhani, ruhani itu hanya ingin kembali kepada Allah saja. Maka kalau ibu punya suami, pengennya teh bermesraan dengan Allah, sudah pengen mati tapi bukan bunuh diri. Itu karena ada ruhani. Jadi ruhani mah pengennya pulang ke sana. Sementara tubuh pengennya di sini, itu yang jadi masalah. Halo? Maka di dalam diri kita ada 2 kekuatan yang saling tarik menarik. Ruhani itu pekerjaannya eling, badan itu pekerjaannya edan gitu. Makanya hidup manusia itu edan, cuman loba teuing edana. Mata hidup manusia itu adalah edan, pan loba edan. Itu karena nah nanti Allah menyimpan nafsu di tengah-tengah supaya apa? Supaya balan antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka nafsu itu di satu sisi sebagai anugerah, di sisi yang lain sebagai ujian. Disebut anugerah. Tanpa nafsu kita tidak punya keinginan, terutama kehidupan tubuh jasmani kita. Mohon maaf, yang benar bukan jasmani, jismani. Kalau jasmani mah temennya jas hujan. Yang benar bahasa Arabnya jismani. Ya, jadi di satu sisi nafsu ini bagaimana memiliki keinginan-keinginan untuk kehidupan dunia, berarti itu ada tarikan-tarikan negatifnya. Di sisi yang lain ada positifnya. Kalau nafsu ini dibunuh, mohon maaf, maka manusia tidak punya keinginan, pengennya teh pulang gitu. Tapi kalau nafsu ini dibiarkan liar, manusia sama dengan binatang. Maka kata Allah, mana yang terbaik? Karena manusia itu makhluk kemungkinan. Mungkin bisa jadi setan, bisa jadi binatang, mungkin bisa jadi malaikat. Suami ibu yang mana? Jawab di rumah masing-masing. Nah, apa fungsi nafsu ini? Fungsi nafsu ini ada positif, ada negatif. Lihat Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 11. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku anugerahkan kepada setiap manusia itu nafsu. Wa nafsi wa masawaha, dan dia harus engkau sempurnakan karena dia dalam proses penyempurnaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada nafsu itu 2 potensi. 1 ilham fujur, 2 ilham takwa. Ilham fujur keinginan untuk berbuat negatif. Ilham takwa keinginan untuk berbuat positif. Itulah nafsu kita, ya. Maka kalau kita ingin tahu nafsu kita yang buruk, itulah karena ada ilham fujur. Jadi ilham fujur mah senengnya teh 1 sama bujur. Sedangkan ilham takwa pengen kepada yang
baik-baik. Jadi nafsu amarah, lawamah, yang ketiga sawiyah, yang keempat mutmainnah. Itu kan nafsu-nafsu yang itu ada jeleknya, ada baiknya. Jangan dianggap jelek semua. Salah menurut Quran. Misal nafsu amarah. Nafsu amarah itu kan ada ilham fujurnya, ada ilham takwanya. Apa itu nafsu amarah? Nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong kita untuk memiliki keinginan-keinginan untuk kehidupan biologis manusia. Nafsu makan ada di sini, nafsu seks ada di sini, nafsu keinginan kelezatan duniawi ada di sini, tempatnya di sini nih nafsu amarah. Ya. Coba kalau kita bunuh saja, ya bunuh nafsu amarah. Kita nggak punya nafsu makan. Kalau nggak punya nafsu makan, mati kita. Wong bapak sakit saja datang ke dokter diberi vitamin. Vitaminnya apa? Nafsu makan. Cuma kalau tidak dikendalikan bahaya, karena serba dimakan. Aspal dimakan, beton dimakan, uang kopir dimakan. Bila perlu mayatnya juga dimakan. Minyak goreng dimakan. Kita mau minyak goreng paling sekilo 2 kilo. Siapa mah sekali minyak goreng diminum 2 tangki, Pak. Orang-orang yang korupsi itu kan hanya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu makan saja. Kita mah 2 piring juga cukup. Dia mah makan beras 2 truk, Pak. Ya, BLT dimakan. BLT bantuan langsung tewas tadi. Iya nih kakek-kakek para rae. Duit dengan 150 kaleyek. Ini tapi kapegat. Awakna ti dia dibetotku incuna, ti itu dibetotku petugas. Paeh ini. Ya Allah ya Rabbana, amarah lawamah itu pekerjaannya alaum itu mencela. Maka kalau ada orang ustad, kiai, orang bodoh, orang pintar, pekerjaannya mencela itu nafsu amarah lawamah yang buruknya, Pak. Yang baiknya apa? Kepo, serba pengen tahu. Ingin memperbaiki diri. Sawiyah ada di sini. Sawiyah itu nafsu kepintaran. Tapi kalau dibiarkan sotoy. Kalau dididik, dia menjadi orang yang berilmu supaya mikir. Hanya kalau manusia hidupnya amarah, lawamah, sawiyah, amarah, lawamah, sawiyah, mati, pasti dia mati dalam keadaan suul khotimah. Karena 3 nafsu ini sama dengan binatang. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Yang aku hormati kata Allah, ajak si 3 nafsu ini, nafsu kebinatangan ini untuk menjadi mutmainnah. Karena dia yang akan menghadap kepadaku bersama dengan ruh kalian. Maka nanti nafsu-nafsu kita yang berbuah kepada kebaikan, dia akan berbuah amal. Maka itulah nanti yang akan tajasum di alam kubur kita. Tajasum itu amal-amal kita, baik dari buah nafsu yang baik maupun yang buruk, didohirkan oleh Allah dari mulai di alam kubur. Maka ketika Bapak masuk ke alam kubur, nanti ada yang nemenin Bapak. Cuman tergantung amal-amalan baik. Kalau nanti amal-amalan baik, maka amal-amal ini akan menjelma, akan mengawal Bapak, menemani Bapak selama di alam kubur, menyenangkan. Tapi kalau amal-amalan Bapak buruk, mohon maaf, di alam kubur, maka dia akan menjelma menjadi makhluk-makhluk yang menyeramkan. Sampai kapan? Sampai yaumil kiamah. Itu yang disebut dengan azab kubur. Nah, makanya pada bulan Ramadan kemarin, disebut bulan Ramadan, disebut bulan siam, disebut bulan puasa. Jangan dikira tidak bermakna. Kenapa Ramadan disebut Ramadan? Karena kita harus meromado. Romado artinya membakar. Ramadan itu membakar artinya. Membuat jadi debu. Apa? Dosa dan kesalahan kita sebagai buah dari nafsu yang buruk. Bagaimana cirinya orang yang memiliki dosa? Lihat perilakunya. Karena dosa berperilaku, berpengaruh kepada perilaku buruk. Jadi kalau kita mau melihat ada dosa enggak dari hasil Ramadan kemarin, lihat perilaku buruk kita. Kalau masih ada perilaku buruk, berarti ada dosa yang belum terhapuskan oleh Ramadan. Salah satu akibat dari dosa dan perilaku buruk, akhirnya kita putus hubungan. Makanya ada lebaran. Di lebaran itu tidak selesai sehari. Pak Soekarno pada waktu itu meminta kepada para ulama, gimana caranya ada budaya, kita ngumpul kembali, kita saling memaafkan. Karena mereka pada pulang kampung baru minggu kedua, itu pun mudiknya belum tuntas, sampai hari besok itu masih macet. Saya tadi udah deg-degan karena jam 1 kurang 15 menit ya, saya masih di tengah lautan tadi, masih di kapal. Begitu turun jam 4 dari Ria sedikit ini, jam 4 tuh masih di Belanakan.
Ya, untung sopirnya ya Kopassus Pak. Akhirnya nginjek gas, nggak tahu terbang atau apa, yang penting nyampe di sini. Alhamdulillah Pak. Itu ternyata banyak hubungan kita yang putus, nggak bisa silaturahim. Maka muncul lagi budaya yang aneh, yang di negara Islam lain tidak ada, disebutnya halal. Bari istilahnya juga salah Pak. Karena kalau menurut bahasa Arab, halal bihalal itu bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak mengerti. Tidak ngerti, dah kalau mau bener mah halal bil halal. Tapi karena budaya yang kuat, halal bi. Di kita, kata halal itu biasanya lawan dari kata. Apakah halal bihalal lawan dari haram bil haram? Geus jadi masalah deui wae. Ieu masalah judulna halal bil halal. Tapi orang Arab tetap tidak mengerti. Apalagi orang Indonesia lamun rek barang penta nu dipake teh eta geuning nu umrohnya. Hayang barang beuli teu boga duit, meuli korma 1 kilo. Ngasaan heula we tiap toko, tiap rek ngasaan nyebutna teh halal, 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 halal. Lumayan 10 kali halal ge warget. Apakah itu makna halal bihalal? Bukan. Ternyata makna halal bihalal dari kata halal. Tolong saling menghalalkan dalam arti saling memaafkan. Itu hakikat halal bihalal. Dan ternyata hakikat halal bihalal itu intinya adalah silaturahim, teuing silaturahmi eta ge. Da rohim jeung rohmi beda bentuk. Kalau rohmi mah yaitu yang dibawa oleh ibu-ibu, kantong peranakan. Jadi kalau bapak sering silaturahmi dengan ibu, pasti yang keluar bayi lagi. Ini sering silaturahmi ya. Tapi kalau silaturahim menyambungkan tali kasih sayang gitu. Makanya nggak ada bismillahirrahmanirrahim. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata intinya adalah silaturahim. Pak Isep, apa hakikat silaturahim? Ini dia yang jarang diungkap itu. Tapi sudah jam 10 Pak. Wah, ini tanda-tanda. Enggak cuma pakai jam aja. Jamaah rahimakumullah, ternyata makna silaturahim itu ada dua, secara syariat dan secara hakikat. Secara syariat, silaturahim adalah bagaimana menyambungkan kembali benang kasih sayang yang putus antar sesama manusia. Satu, itu makna syariat. Ini yang sering diungkap maknanya. Tapi makna yang kedua, makna hakikat, silaturahim itu artinya menyambungkan kembali ruhani manusia kepada yang memiliki sifat rohim. Siapakah yang memiliki sifat rohim? Allah. Ayo urang mah mana silaturahim teh hiji we ka jelema. Salah, tidak salah, tapi belum benar. Karena ada yang lebih berbahaya ketika hubungan rohani manusia putus dengan ilahi. Sok bapak rek balik ke mana? Diceraikan ku pamajikan ge bapak masih bisa tinggal di kartu pos. Halo? Diceraikan oleh Allah, bapak mau lari kemana? Sedangkan rohani manusia banyak yang putus hubungannya dengan Allah dan dia tidak menyadari. Maka kalau bapak mau tahu apa yang disebut orang fasik, orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallah. Jadi manusia itu punya perjanjian ruhaninya itu dengan Allah, bahwa dia itu tidak akan putus hubungan dengan Allah. Itu pun kasih sayang Allah, Pak. Karena ruhani itu hakikatnya tidak mau berpisah dengan Allah, ruhani itu. Tapi kata Allah, kamu tetap harus berkelana di planet dunia ini. Maka kata Allah, perjalananmu jauh. Karena jauh, maka harus ada ikatan. Untung Allah mengikat kita dengan perjanjian yang disebut dengan perjanjian primordial, yang sering diungkap oleh Ustadz. Itulah perjanjian alastu birabbikum. Jadi di alam ruhani sana, ruhani kita sudah diikat dengan Allah. Itulah ikatan cinta hakiki Allah kepada kita.
Rohani juga kaget. Ya Allah, Engkau maha tahu. Kenapa Engkau masih bertanya seperti itu? Kata Allah, kamu tidak akan sadar bahwa kamu akan berkelana di alam. Dan ternyata kamu turun dari sini sampai ke alam dunia. Itu melewati 7 dimensi alam. Kita mah nggak tahu. Nanti kamu bakal lupa. Makanya mohon maaf, kalau tidak ada ikatan kasih sayang dengan Allah dan ikatan itu tidak diingat-ingat, maka kita hanya merasa hidup kini dan di sini gitu. Padahal jismani ini akan dikubur, yang akan melanjutkan ruhani. Maka tidak kebayang kalau ruhani itu ikatannya putus dengan Allah, Pak. Nah, makanya ketika lahir ke dunia, dibuatlah perjanjian-perjanjian yang tadi namanya al-ahdud dhihni, yang di alam dunia ini al-ahdul khoriji namanya. Al-ahdul khoriji itu ikatan yang ada di dunia untuk mengingatkan bahwa manusia sesungguhnya punya ikatan yang sesungguhnya ruhani dengan Allah. Yang sana al-ahdud dhihni, yang ini al-ahdul khoriji. Bisa putus dua-duanya. Mumpung sudah malam, Bu, halo, pernah ibu marah-marah sama Allah? Gak berani ngomong, udah takut. Manya ke Allah ngambek. Gening etah waktu kemarin THR tidak turun. Padahal ibu sholat duha 12 rakaat. Halo? Sampai ibu teh marah-marah. Ya Allah, saya sudah sholat duha 8 rakaat. Kata Ustadz, 4 rakaat saja rezeki bakal didatangkan. Lunas hutang saya. Ternyata makin banyak sholat duha, hutang makin banyak. Ari Gusti teh, gimana piye iki ya Allah? Tetangga saya yang tidak pernah sholat duha, kok rezekinya gampang. Saya yang banyak sholat duha, banyak kajian kesana kemari. Mohon maaf, hutang tambah banyak. Piye iki? Cek ibu, cuman tidak diomongin, dah malu atuh. Ada orang yang sakitnya sudah lama, sampai semuanya mobil dijual, rumah dijual, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Marah ke Gusti Allah. Ya Allah, aku tukang ibadah, kenapa engkau uji penyakit seperti ini? Tapi ada orang yang tidak pernah ibadah, punten, dia diberi kehidupan yang sehat. Bahasa Jermannya jag-jag belejang. Siapa bilang manusia tidak pernah menggerutu begitu? Ibu bertengkar dengan suami, yang dimusuhin siapa? Allah. Bertengkar dengan suami, ibu berhenti karena ada adzan. Kata suaminya, bu, kenapa? Ini adzan kan? Iya ya, udah kita bertengkar, berhenti dulu. Iya lah, nggak apa-apa. Nanti habis pulang dari masjid kita terusin, kan begitu. Halo? Ya dia masih ke masjid, tapi ibu-ibunya, bu, ayo urang minggonan, katanya ada ustadz tuh dari YIN. Bilang sama Gusti Allah, ibu mau wakah ke pengajian. Kenapa? Saya lagi bertengkar dengan tetangga. Ibu bertengkar dengan tetangga, yang dimusuhi Allah. Putus hubungan manusia. Dan kita tidak merasa itu. Hakikat silaturahim, bagaimana Bapak menyambungkan ruhani Bapak kepada yang memiliki sifat ar-rahim. Itu yang harus dibahas lebih dalam. Kan hanya sudah jam 10 udah sekarang. Kalau mau dibahas, mahal, wani piro. Nah, sekarang hubungan dengan sesama manusia juga bisa putus gara-gara beda paham di masjid. Yang satu tahiyatnya begini, itu pun ada dua, ada yang asalna ngeluk heula. Jika bapak-bapak kakara tahiyat gitu, ngacung. Awas ngacung jeung ngaceng beda bentuk, awas. Geus beuting ya. Ada lagi temennya yang gini-gini, gara-gara yang begitu bertengkar. Yang satu ngusap muka, yang satu enggak, bertengkar. Mau kapan ini selesai? Sampai ditanya, lu ngapain ngusap muka? Pening euy urang ningali si eta kikieuan wae salat. Ada salat yang ini di sini, yang lain di sini. Jadi masalah, lu enggak kayak Nabi bid'ah lu. Ayeuna ka dieu henteu, jadi digorolongkeun di luhur. Allahu Akbar. Halo, putus hubungan dengan siapa? Dengan tetangga. Masih satu darah, masih satu sahadat, salatnya juga sama. Berani untuk memutuskan hubungan dengan sama manusia. Allah benci kepada manusia yang seperti itu. Halo,
Isnani la yandurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarus su'i. Ada dua kelompok manusia yang kata Allah pada hari itu manusia butuh pertolongan, syafaat, pertolongan dari Allah dan nabinya. Akan ada dua kelompok manusia yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Siapakah itu? Qati'ur rahim wa jarus su'i. Satu, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, wa jarus su'i, orang yang hidup jelek bertetangga. Nanti yaumil kiamat tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Makanya hakikat silaturahim itu apa? Hakikat silaturahim itu adalah laisal muwasil bil mukafi, innamal muwasil antasil man qata'aka. Itu hakikat silaturahim. Bukan yang disebut hakikat silaturahim itu hanya anjang-anjangan, bukan. Karena ada orang yang anjang-anjangan dikasih kuehnya dilihat dulu. Ah, ini mah bolu pisang, asupkeun deui, dikeun deui ka tetangga. Di tetangga operin deui ke yang sebelah. Operin deui sebelah. Balik maning sama yang ngirimnya. Kenapa? Lawang diberi tanda. Apakah itu silaturahim? Bukan, eta mah anjang-anjangan. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itulah mukafaah, eta mah wajar saja. Apa yang pernah ibu putuskan? Hubungan suami dengan istri pernah putus, tapi bukan puasa Siti Maryam yang 3 hari 3 malam teh geuningan. Kalau mau puasa ngasih tahu dulu, Pak, ibu mau puasa Siti Maryam. Oke, kata bapaknya. Saya juga mau puasa, tidak akan memberi nafkah 3 hari. Awas, Pak, putus. Orang tua dengan anak putus, tetangga dengan tetangga putus, sambungkan kembali. Tuh, itulah hakikat silatur. Jadi silaturahim itu bukan hanya anjang-anjangan, tetapi menyambungkan apa yang sudah pernah putus. Pintunya apa? Pintunya kupat sing pinter ngaku lepat. Pakai apa? Pakai santen. Santen itu apa? Saling ngapun, saling Nah, makanya disebut minal aidin wal faizin. Hartina teh salah, jadi mohon maaf lahir dan batin. Nah, makanya kita lihat tuntunan Al-Quran. Bagaimana orang cara saling memaafkan. Inilah tuntunannya, jangan salah kaprah. Orang saling memaafkan, lihat ayat Al-Quran SOP-nya, standar operating prosedurnya. Apakah itu? Fa'fu anhum wasfah. Ada 4 langkah untuk saling memaafkan menurut SOP Al-Quran. Jangan salah kaprah. Pertama, fa'fu. Fa'fu itu apa? Canangkan niat untuk saling memaafkan atau minta. Ternyata itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Karena segala sesuatu berasal dari niat untuk minta maaf tidak mudah. Niat untuk saling memaafkan juga tidak. Jadi meminta dan memberi tidak bisa kalau tidak niat. Karena innamal a'malu biniat. Niatin dulu atuh mau saling memaafkan. Selesai? Enggak selesai. Dah ayatnya juga berlanjut. Kenapa berlanjut? Atau tidak akan kata wasfah, Pak, kalau cukup dengan fa'fu. Jadi udah dimaafin tuh tetangga. Udah sih saya udah niat ngemaafin, tapi tidak wasfah, tidak jadi menurut Quran. Karena itu harus ada tindakan operasional yang disebut dengan wasfah. Wasfah itu langkah kedua adalah pertama, wasfah bimakna sofha. Apakah itu? Lapangkan dadamu. Makanya yang tadi lebaran itu sing lebar dadane. Karena kalaupun sudah niat, kalau tidak lapang dada, terjadi saling memaafkannya. Ada orang yang pernah disakiti di mana? Tuh di situ di pintu gerbang masjid. Ada orang yang pernah dimarah-marahi, belegung sia, goblok sia, kan gitu orang geus ngambek teningnya. Bahasa kebun binatang ge keluar, sampai orang teh sakit hati, Pak, di sini sakit hati nanti. Nah, udah 3 lebaran tidak pulang, Bang Toyib itu. Akhirnya di situ deh. Ya udahlah, saya mau saling memaafkan, saya aja yang mau maaf. Saya yang minta maaf. Saya sudah berniat, niat dari rumahnya ingin memaafkan. Tapi karena tidak lapang dada sampai di pintu masjid, inget deui baheula dicarekan. Punten bahasa kasar teh beureun kieu. Anjir aing baheula dicarekan di dieu. Sampai sekarang seperti ini. Terjadi tuh, karena apa? Tidak lapang. Jadi yang kedua, wasfah bimakna lapangkan dadamu. Yang ketiga, wasfah bimakna
Awas, harus ada tanda-tanda saling memaafkan. Dari kata wasfah itu ada salah satu cirinya kata musofahah. Musofahah dari kata wasfah. Apa itu? Itu mah ciri dan tanda saling memaafkan. Gitu, Pak. Bahkan kalau sekarang, Pak sudah dimaafkan, sudah Bapak sudah niat memaafkannya. Baru langkah pertama. Langkah yang kedua, sudah lapang dada belum? Ya itu mah nanti dululah, tahun depan dikredit. Enggak lah. Yang ketiga, Pak atuh harus ada tanda-tanda saling memaafkan. Mangga eta mah ciri sabumi cara sadesa. Cuman yang dicontohkan berjabat tangan. Eta ge rupa-rupa aya nu kieu hungkul geuninganan, aya nu kieu hungkul, aya nu ti kajauhan siliung kedek kieu. Hampura abdi, mangga neng, itu belah ditu ieu belah dia komo ayeuna kamari social distancing. Untung Pak ada ini sekarang. Meskipun kata-katanya kepanjangan, orang tapi kabingung arek ngabalesna. Di tengah embun yang bening. Naon cek urang teh? Urang teh bingung ngajawab. Tungtungna hampura euy. Heuh, angeus kitu. Kudu nyieun puisi sagala rupa. Iya, sama-sama naon sarua edanna kitu teh. Teu jelas eta oge. Tapi Quran mengatakan wasfah harus ada tanda saling memaafkan. Terserah ibu man kamari amek-amek kan baru mangges nyieun kue kabeh, ternyata minta maaf na teh kabeh kana WA. Halo, hanya ka cek ibu teh dibelikeun kana kue mun nyaho kieu mah aing. Hanya ka, kenapa? Karena tidak ada tanda saling memaafkan. Selesai belum menurut Quran. Wasfah satu lagi bimakna sohifah, buka lembaran baru. Dan tidak ada pernah kata tapi eta cirina. Lamun aya kata tapi batal. Halo? Ece, sekarang mah ketahuan. Geuning yang memfitnah Ece bahwa Ece itu ternyata agen bank anu, ternyata itu tetangga yang memfitnah. Sekarang mah ketahuan itu fitnah Ece. Ya Ece juga tahu. Sudah dimaafkan. Alhamdulillah, tapi nggak jadi. Nggak ada kata tapi. Itu yang disebut dengan wasfah bimakna sohifah. Buka lembaran baru, let's go be bygone. Yang sudah. Nah, maka kalau misalnya soklah kece dihampura, tapi tidak begitu menurut Islam. Nggak ada kata tapi. Itu yang disebut dengan membuka lembaran. Pertama jika ibu jeung bapak, cek si ibu teh, maneh arek jadi tukang nguseup deui moal. Kenapa emang? Kamari ternyata kamu teh cek Pak Isep, ternyata geuning kamu teh nguseup lauk Imas. Bilang sama saya nguseup lauk Nila, ternyata nguseup lauk Nisa sia. Cek suamina teh nyatu hampura we. Ke heula cek Pak Isep ge SOP-na aya 4. Wah, sekarang apa? Niat. Yang kedua, lapangkan. Yang ketiga, ada tanda saling. Yang keempat, buka lembaran. Sami-sami itu buah hakikat silatur. Nah setelah itu dijalankan, mohon maaf punten, jaga silaturahim kita dengan yang memiliki sifat ar-rahim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bisi jadi jelema fasik, karena yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan Allah ruhaninya orang-orang fasik. Fasik itu bukan orang jahat, tapi fasik itu dari kata fasikun, artinya bengkok. Tapi dianya sendiri tukang ngelurusin orang, lieur tah. Makanya di Sunda itu ada alat mebel yang dia sendiri bengkok, pekerjaannya meluruskan. Kalau sudutnya tidak 90 derajat ketahuan sama si eta mah. Nama alat itu disebut pasekon. Artinya apa? Dia sendiri bengkok, tapi pekerjaan kepada orang lain meluruskan. Itulah orang fasik. Jadi tolong saling mengingatkan, jangan sampai menjadi pasekon. Terima kasih. Semoga malam ini kita mendapatkan pencerahan tentang hakikat silaturahim, ada secara syariat, ada secara hakikat, dan betapa kayaknya para alim ulama kita memasukkan Islam kepada simbol-simbol budaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, terlalu sulit hidayah Ramadan ini masuk ke dalam dada kami. Jangankan kami meramadankan selama 11 tahun ke depan, setitik dari Ramadan saja nilainya tolong tancapkan ke dalam dada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan ketika nilai Ramadan itu sudah tertancap di dalam dada kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau cabut kembali ya Allah, sehingga kami bisa merasakan hidup istiqomah kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kami bisa membawa nilai Ramadan ini 11 bulan ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Allah, hina nian kalau kami hanya diberi kebaikan di dunia, dan rugi nian kalau kami hanya diberi kebaikan di akhirat. Karena itu ya Allah, sejak detik Syawal ini berilah kami kebaikan dari dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah sepak terjang kami, anak kami, istri kami, saudara kami, keluarga kami dari segala macam perbuatan yang berbuah neraka jahanam, baik neraka jahanam dunia sampai neraka jahanam akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.